Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Abid Syihab. Pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan kepada teman-teman. Bukan menjelaskan karena saya paling paham tentang mesin potong rumput. Paling tidak di video ini saya itu berbagi pengalaman ya tentang penggunaan mesin potong rumput. Jadi konten saya ini intinya itu membantu teman-teman yang di luar sana yang punya mesin potong rumput dari berbagai macam merek, kemudian dari bervariasinya harga dari 850, 1 juta sampai ke 5 jutaan. Bagaimana sih merawat mesin potong rumput agar mesin itu bisa tahan lama, kemudian saat kita ingin bekerja itu tidak membuat kita kesal karena susah hidup dan lain-lain ya. Oleh karena itu video saya ini kebanyakan intinya membantu teman-teman di dalam merawat mesin potong rumput, kemudian teknik-teknik cara penggunaan mesin potong rumput biar aman, biar tidak terjadi hal-hal yang membahayakan kita selaku pengguna mesin potong rumput. Kalau ditanya apakah saya menerima jasa potong rumput, tidak. Saya tidak pernah menerima jasa potong rumput karena memang profesi saya bukan tukang potong rumput. Bukan berarti saya itu mengejek atau tidak suka dibilang tukang potong rumput, bukan. Memang profesi saya itu saya punya usaha foto dan video shooting acara pernikahan, terus sering mengambil proyek-proyek jalan tol, terus jalan kereta api pakai drone. Itu profesi saya. Jadi saya buat konten mesin potong rumput ini, saya pikir saya punya sedikit pengalaman. Apa salahnya saya punya channel YouTube, kemudian sedikit pengalaman ini saya bagikan ke teman-teman. Tujuannya agar mesin-mesin dari berbagai macam merek, dari bervariasinya harga itu bisa sama awetnya dengan mesin potong rumput yang memang kualitas Jepang. Oleh karena itu dari berbagai macam video itu tak jelasin semua. Nah, perbedaan mesin potong rumput yang 800 ribuan sama yang sampai 2 jutaan itu pasti ada beda. Ada yang bilang begini, sama aja bang, nggak mungkin sama. Kalau mesin 800 ribuan mau disamakan dengan mesin yang 2 jutaan, lantas buat apa itu harga? Kan begitu logikanya ya. Nah oleh karena itu, kenapa saya buat video mesin potong rumput yang 800 ribuan jangan dibuat begini. Tujuannya agar mesin itu bisa awet lama seperti teknologi mesin-mesin potong rumput yang kualitas Jepang seperti itu ya. Jadi teman-teman jangan berpikir Mas Abid ini merasa ini, enggak. Ini tujuannya agar mesin teman-teman itu awet, makanya dibuatkanlah konten-konten yang mengarah kepada perawatan seperti itu. Nah, ini mesin potong rumput teknologi Jepang ya. Dari mulai kepala pisau, kemudian bungkus stick aluminium ini, pegangan, sampai ke semuanya ini kan harganya 1.950.000. Kalau mau kita bilang sama saja mesin potong rumput itu dengan yang 800.000, lantas buat apa kita beli yang mahal-mahal begini? Seperti itu kan? Karena kita mencari kualitas. Jadi barang-barang yang 800 ribuan dengan yang 2 jutaan itu pasti kualitasnya beda bos. Memang untuk penggunaan itu sama, untuk memotong. Nah sama untuk memotong, tapi ada cara-cara yang harus kita perhatikan. Oh ini mesin saya 800 ribuan, saya harus sadar diri ini kualitasnya. Dari mulai besinya, kerangkanya, kemudian mesin di dalamnya, karburatornya itu pasti tidak akan sama bagusnya dengan mesin yang harga 2 jutaan. Oleh karena itu dibuatkanlah video agar umurnya sama dengan mesin-mesin yang mahal dengan
memperhatikan cara-cara yang pernah atau yang sudah saya buat videonya di dalam channel YouTube ini. Seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa paham ya. Logikanya contohnya seperti ini. Kalau kita seperti ban motor. Ban motor itu kan ada, kalau kita mau ke lahan yang becek, tanahnya berlumpur, harus diganti bannya yang berigi-rigi seperti itu. Kalau misalnya musim hujan, ada ban hujannya biar saat menikung itu tidak slip dan tidak terjatuh. Kalau di jalan yang panas, bannya ada. Seperti balap-balap motor GP itu kan, dia tidak mau memaksakan. Kalau misalnya sudah hujan, dia pasti masuk pit stop untuk ganti motor yang baru dengan ban yang sesuai dengan keadaan aspal. Itu tidak, sebenarnya teman-teman sudah tahu sendiri ya, seperti itu. Nah, oleh karena itu kenapa saya bilang kalau lahannya banyak kayu seperti itu ya, teman-teman jangan pakai mata pisau ini, karena mata pisau ini itu tidak cocok dengan medannya. Pakailah mata pisau yang bulat seperti itu. Untuk apa? Untuk memudahkan kita selaku pengguna saat memotong. Kemudian agar semua spare part yang ada di sini itu tidak bekerja terlalu dipaksakan seperti itu, dengan kesesuaian mata pisau yang ada di depan. Seperti itu. Kalau mau potong lahan yang rimbun semak belukar, khususnya mesin yang 2 tak, itu kan pasti tenaganya agak terlalu terkuras. Maka campuran olinya yang tadinya biasa 1 tutup setengah, tidak ada salahnya dipakai 2 tutup, karena mesin akan lebih panas jika kita memotong rumput yang semak belukar. Kalau kita potong rumput seperti yang di belakang ini, cukup 1 tutup setengah saja, karena mesin dan dipakai santai. Nah, jika cara-cara ini teman-teman praktekkan, maka mesin potong rumput yang 800.000 dengan yang 2 jutaan awetnya akan sama seperti itu. Sampai sini paham maksud saya ya. Oleh karena itu, inilah tujuan saya membuat konten tentang mesin potong rumput, agar teman-teman yang membeli mesin potong rumput murah dengan yang mahal itu bisa awet dan tahan seperti itu. Walaupun secara spare part itu tidak bisa kita bohongi, kualitasnya beda ya. Ya kalau sama aja bang, 800.000 dengan 2 jutaan, ya beda lah. 800.000 dari bahasanya pun sudah beda ya. Seperti itu. Teknologinya juga sudah beda, kualitas barangnya juga sudah beda. Tapi kan kita tidak bisa memaksa orang harus beli yang 2 jutaan. Nah, kalau teman-teman belum ada dananya, lantas kita mau apa? Ya ini solusinya, video-video yang ada di channel saya ini solusinya agar mesin teman-teman itu awet seperti itu. Tetangga saya ada yang tidak sampai 1 jutaan, sampai sekarang awet. Tapi saya perhatikan memang cara kerjanya benar-benar dia perhatikan. Dia tidak bisa seenaknya kita saja bekerja seperti itu, karena dia sudah paham ini mesin memang dari semuanya ini tidak cocok dibuat seperti itu ya. Sama motor, ada motor cross untuk di jalan-jalan yang berlumpur menanjak, ada motor-motor matic untuk di jalan perkotaan. Sebenarnya teman-teman tuh bisa memahami, karena kadang-kadang kok mikirnya macam-macam itu ya, padahal ini tujuannya bagus ya. Nah, di saat kita ingin bekerja, kadang-kadang ada yang sampai kesal, hidupin mesin ini susah. Ya itu sebenarnya bukan masalah harga, bukan masalah merek ya, karena memang kita tidak menjaga itu dari awal kita membeli itu sudah sembarangan. Jadi mesin susah untuk dihidupkan, ataupun kalau sudah dirawat dengan baik ya mungkin terjadi konslet atau businya mati, atau kabel dari kuil untuk menyambung ke busi dan start dan off itu ada yang putus. Semuanya sudah saya jelaskan di channel ini. Silakan teman-teman scroll, dilihat-lihat
di video saya yang tentang mesin potong rumput, walaupun ada campuran yang tentang jaranan, terus ada jalan tol, ya semuanya informasi lah yang bermanfaat untuk teman-teman ya. Kalau setiap hari saya mau buat konten merumput saja bisa. Kamera saya ini bisa merekam sampai 4 jam, 5 jam, bahkan sampai 10 jam dia mau rekam sanggup. Ya. Tapi kan kita hadir di dunia YouTube ini kan, kalau saya itu tidak hanya berpikir tentang uangnya, AdSense-nya, bukan, tapi kemanfaatan. Seperti itu ya. Kalau nanti saya sudah meninggal mati, video-video saya ini terus akan ditonton oleh orang-orang, kemudian ada manfaatnya, itu nilainya pahala, bos. Ya. Jadi intinya terserah lah teman-teman mau buat konten tentang apa. Kalau saya tidak hanya berpikir tentang AdSense, saya juga mencari apa, persiapan untuk mencari amal di dunia maya. Nah, sebenarnya kemajuan teknologi sekarang ini ya, itu bisa untuk cari pahala. Salah satunya ya berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, dan lain-lain, khususnya memberikan kemanfaatan. Walaupun kita pembahasannya mesin potong rumput, masih banyak teman-teman kita yang belum mengerti cara starter. Itu bagi kita yang paham itu terlihat seperti gampang ya, tapi bagi yang belum paham bagaimana coba? Indonesia kan hampir 250 juta penduduk, sekarang juga sudah bertambah. Setiap hari orang pasti pengen beli mesin potong rumput untuk membuka lahan. Terus mereka kalau rusak, kadang-kadang mau bertanya ke tetangga juga, tetangga tidak paham. Jadi dengan adanya channel YouTube saya ini membantu. Kalaupun nanti masih ada yang belum terjawab, yang mungkin atau komennya terlewatkan, bisa teman-teman inbox ke saya, insya Allah saya bantu semampu saya. Kalaupun nanti saya belum tahu, saya bertanya lagi dengan guru saya punya guru ya. Jadi saya ini bisa ini karena ada guru seperti itu. Namanya Kang Didin, itu guru saya yang waktu video kami babat hutan pakai drone itu guru saya. Seperti itu ya. Oke, paham sampai sini. Jadi teman-teman mau beli mesin potong rumput mereknya apa saja, harganya yang 800.000 bahkan yang sampai 2 jutaan itu bebas. Tidak ada paksaan atau mengarahkan teman-teman untuk harus membeli Tabata, tidak ya, bebas. Mau beli merek Tiger, mau beli merek Ryu, Nixon, apalagi Nishiyama, Nakaya, Tanaka, apa pokoknya bebas lah ya. Yang penting perawatan itu ya. Terus kita harus bisa memahami kualitas mesin kita seperti itu ya. Sama seperti baju lah, baju kaos seperti ini kan, kalau harganya yang di atas 100-an itu memang enak pakainya. Bukan berarti kita harus pakai baju mahal, bukan. Baju-baju misalnya yang bagus itu menyerap keringat seperti itu, bahannya tebal. Kalau baju-baju yang harga 25.000, 35.000 kan itu kan panas, transparan seperti ini. Nah, ya seperti itu kurang lebih ya. Jadi tidak bisa yang intinya kan sama baju, iya bajunya sama untuk menutup badan, tapi kualitasnya beda. Dicuci dia tidak luntur seperti itu. Coba kalau baju-baju yang murah kita cuci pakai mesin cuci, digiling pakai mesin itu, pas diangkat beluber semua ini ya. Sablonnya yang bagus. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa mesin potong rumput murah sama yang mahal itu sama saja, Bang. Iya, kegunaannya sama untuk memotong rumput, tapi secara spare part itu pasti beda. Nggak bisa lah 800.000 dengan 2 jutaan mau disamakan. Oke, paham sampai sini? Nah, seperti itu ya. Mudah-mudahan dari semua video yang saya buat itu ada nilai manfaatnya ya. Saya udah tidak
bukan tidak mementingkan, tidak terlalu berpikir pada satu pikiran harus adsense-nya berapa. Enggak. Yang penting mau nontonnya orang 100 tapi nilai kemanfaatannya banyak. Misalnya begini, cara memperbaiki mesin potong rumput yang konslet. Itu kan satu orang yang nonton. Kalau nanti tetangganya ada yang terjadi, dia juga menyampaikan, kemarin saya nonton videonya channelnya Mas Abid, itu yang dibalut di sini. Pahala lagi ke orang itu. Orang itu nanti punya tetangga lagi, kalau ada masalah yang sama disampaikan lagi gara-gara satu video yang saya upload ke YouTube. Itu banyak. Memang secara uang cuan saya ndak dapat langsung dari orang-orang ini, tapi pahalanya bos. Hidup ini tidak hanya sebatas uang terus. Kita ini kan bakal mati, bakal kembali kepada yang punya. Nah, apa persiapan kita untuk nanti? Salah satunya memanfaatkan dunia digital ini untuk mencari pahala-pahala itu, ya. Ini bukan ceramah. Ini itu pasti ya, mau agamanya apa saja, mau Islam, mau Kristen, mau Hindu, kita akan kembali kepadanya, ya. Makanya amal kebaikan selama masih hidup ini harus kita persiapkan. Dengan berbagai macam pekerjaan itu harus ada nilai kemanfaatan seperti itu. Thanks for watching. Ini bukan ceramah. Ini memang yang harus kita lakukan sebagai manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.